Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya barusan ada orang pemirsa yang komentar bahwa ya motor itu sebenarnya sama saja, oli dealer itu bagus. Karena buktinya motor saya umur 6 tahun juga oke-oke saja tuh pakai oli dealer, nggak heboh, nggak ini, nggak apa gitu ya. Ya kalau menurut penulis, motor 6 tahun yang lalu itu sebenarnya kurang bisa dijadikan contoh ya. 6 tahun yang lalu, kalau sekarang ya 2018 ya. Motor zaman 2018 kalau Honda itu masih motor yang awet-awet. Yamaha juga termasuk motor yang rotok awet ya. Walau memang untuk kelas 155 cc nya kemampuannya sudah turun. Jadi kalau dibandingkan antara yang 2015 dengan yang 2018, NMAX generasi 2015 itu kayaknya nggak pernah ya ada yang ngomel hampir oli. Hampir oli terjadi mulai dari ya generasi 2017 kalau nggak salah. 2017 itu kalau nggak salah ketika sudah mulai muncul shock breaker yang ada tabungnya. Tentu tabungnya cuma tabung hiasan tok, tapi harga bisa naik ke karu-karuan. Kalau soal suspensi, jangan pernah memuji pabrikan Jepang ya. Tentu yang buatan lokal, karena wah wis betul-betul nggak layak tapi harga nggak masuk akal. Balik lagi lah ke soal oli bisa awet di motor lama. Ya sayangnya ya, soal oli ini kalau untuk motor lama memang masih belum terlalu dipaksakan. Oli yang encer masih cukup oke juga oli-oli di zaman itu. Jadi pada saat itu rekomendasi masih oli-oli kental ya, dan oli-olinya juga nggak terlalu buruk. Jadi yang 20W50 nya masih oke, 10W40 nya masih oke, 10W30 jarang jadi rekomendasi. Ini tentu beda dari kondisi sekarang di mana ya orang-orang dilarang pakai 20W50, dilarang pakai 20W40, harus yang 10W40 atau 10W30 kalau untuk motor. Berita soal mobil pun ya, kalau nggak salah oli encer itu mulai tahun 2018 barangkali. Hal piro sih, 2020 atau 2018 ya, penulis lupa. Tapi beritanya itu adalah berita oli Toyota mulai diperkenalkan yang 0W20 karena pabriknya sudah jadi. Jadi rekomendasi kekentalan itu nggak memperhatikan kondisi mesin ya, tapi nunggu pabriknya jadi. Setelah pabriknya jadi, pabrik oli 0W20, jadinya direkomendasikan pakai 0W20. Mantap. Nah zaman dulu kan rekomendasinya kental. Kalau sekarang motor itu apa pakai oli encer? Ya enggak, karena di pasaran sana beredar pendapat bahwa oh motor tua itu harus oli kental. Yang cocok untuk motor tua itu oli kental karena part-partnya sudah renggang. Motor penulis ini mungkin sudah termasuk tua ya, tapi penulis rasanya nggak bakal pakai oli yang makin kental. Dari dulu sampai sekarang ya tetap. Ketika baru ya bisa pakai oli 20W50, nggak begitu cocok 10W40, malah jadi pelan. Sekarang pun sama, 20W50 lebih banyak yang cocok. Yang 10W40
sangat-sangat pendek sekali umur olinya. Jadi ya nggak berubah lah kalau kita lihat kebutuhan mesinnya, nggak lihat omongan-omongan di luar sana yang ngomong, oh motor tua harus oli kental. Motor-motor lama itu ya sekarang jarang pakai oli encer. Kenapa? Karena dianggap motor lama. Mungkin sekarang pakai 20W 40 atau 20W 50. Kalau itu olinya oli dealer ya, tapi kalau olinya kental ya akan lebih awet, ya akan lebih tahan, akan lebih baik daripada yang encer. Nah, karena itu ya kebanyakan kendaraan lama itu masih oke. Yang penulis amati kualitas oli itu turun drastis semenjak zamannya COVID. Zamannya COVID itu ya 2019 itu belum rame ya, masih mulai 2020 baru banyak PSBB, jadi orang nggak bisa kemana-mana, dan itu pun ya isolasi terjadi secara internasional. Isolasi internasional ini membuat ya beberapa produsen bahan oli jadi nggak bisa produksi karena ada dirumahkan. Beberapa industri pun bangkrut, nggak bisa buka lagi, tutup seumur hidup. Jadi kalau dipikir-pikir, kalau diperhitungkan dari COVID itu, tahun 2021 mulai oli itu menurun drastis. Ya kebetulan juga di tahun 2020 itu ada perampingan di beberapa pabrikan ya, terutama dari Honda. Jadi Honda Genio itu di 2020 itu wis, terutama dari tangkinya ya, tangkinya jelas udah berkarat, terus ya rangkanya juga ganti ESAF nya beda dari yang diterapkan di Jepang, sehingga pertama bagian dalaman nggak ikut kena cat karena metode pengecatannya pakai elektrode ya, pakai listrik, sehingga karena pakai listrik bagian dalamnya nggak terjangkau, karena nggak terjangkau nggak kena cat ya. Karena untuk bisa melapisi, maka permukaannya itu harus bisa mengaliri listrik. Kalau nggak bisa listriknya ngalir, itu bagian terdalam ya nggak bisa. Ini beda dari sistem cap celup biasa yang ya semua permukaan jadi kena cat, dan ya bagian tersembunyinya jadi banyak sekali nyangkut catnya. Dan kalau lihat modelnya, sepertinya sebelum dicat nggak dibersihkan dulu. Jadi terbukti ada silikat ya. Padahal katanya kalau ujian pengelasan ada silikatnya itu nggak lulus. Tapi yang terjadi di AHM seperti itu. Yang jelas intinya kualitas turun lah. Dari kualitas mesinnya turun, kualitas olinya juga turun. Oleh karena itu bakal beda sekali ya antara mereka-mereka yang punya hobi melihara motor baru dengan mereka-mereka yang punya hobi melihara motor lama. Jadi yang pemilik motor baru pasti merasakan lah, kenapa kok motor sekarang ringkih gitu lah. Beda dari motor beberapa tahun yang lalu. Yang pertama karena rekomendasi olinya yang terlalu encer, terus kedua olinya kualitasnya juga nggak bagus, yang ketiga kualitas partnya juga turun. Kombinasi ketiganya, kemudian juga karena dikompori oleh ya orang-orang yang ngomong semua oli sama saja, oli dealer itu bagus gitu ya. Ya akhirnya makin banyak terjadi kerusakan mesin.
orang yang sudah merasakan sendiri antara oli yang ya kelas dealer dengan kelas yang sip, ya pasti bisa tahu lah betapa buruknya kualitas oli dealer. Nah, mereka yang sudah bisa merasakan ini ya pasti ya tahu lah bahwa namanya oli dealer itu nggak bagus. Jadi kita bisa tahu ya, bisa mengenali orang yang ya hidup di masa lalu dengan yang sudah update dengan kondisi sekarang. Kalau dia sampai sekarang masih ngomong oli dealer itu bagus, dia adalah orang yang hidup di masa lalu, nggak up to date dengan kondisi sekarang, di mana oli dealer itu sudah jadi oli yang ya bisa dibilang paling buruk di pasaran. Tentu ada pengecualian, tapi ya itu sedikit. Kebanyakan oli dealer itu lebih buruk dari apa yang ada di pasaran. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.